Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Anggraini, absen 25 dari kelas 3F Akuntansi Manajemen. Di sini saya akan membahas tentang PMK RI nomor 81 tahun 2024, pasal 265 sampai dengan 277, yaitu bagian ke-11. Sebelum itu, mari kita mengenal apa itu bagian ke-11. Nah, sebelumnya, PMK 81 tahun 2024 adalah Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur ketentuan perpajakan dalam rangka pelaksanaan Cortex System. Lalu, bagian ke-11 ini mengandung tentang tata cara pengajuan dan penyelesaian permintaan kembali pajak pertambahan nilai barang bawaan orang pribadi pemegang paspor luar negeri. Kita langsung masuk pada pasal 265. Ayat 1 berbunyi, pajak pertambahan nilai yang sudah dibayar atas barang bawaan dapat diminta kembali oleh turis asing. Nah, syaratnya dijelaskan pada ayat yang kedua, yaitu berbunyi, pajak pertambahan nilai yang dapat diminta kembali oleh turis asing sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memenuhi syarat. Syarat yang pertama, nilai pajak pertambahan nilai paling sedikit Rp500.000, dan syarat yang kedua, pembelian barang bawaan dilakukan dalam jangka waktu 1 bulan sebelum keberangkatan keluar daerah pabean. Untuk ayat yang ketiga, bunyi, nilai pajak pertambahan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf A merupakan nilai pajak pertambahan nilai yang tercantum dalam satu faktur pajak atau hasil penggabungan lebih dari satu faktur pajak dengan nilai pajak pertambahan nilai yang tercantum pada masing-masing faktur pajak paling sedikit Rp50.000. Untuk pasal yang keempat, berbunyi, jangka waktu 1 bulan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf B, yaitu 30 hari kalender. Untuk ayat yang kelima, pasal 265, berbunyi permintaan pengembalian pajak pertambahan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya dapat dilakukan oleh turis asing bersangkutan. Dan ayat yang keenam, berbunyi permintaan pengembalian pajak pertambahan nilai atas barang bawaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan 1 kali untuk 1 periode berkunjung ke Indonesia. Untuk ayat yang ketujuh, berbunyi permintaan pengembalian pajak pertambahan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan pada saat turis asing meninggalkan Indonesia dan disampaikan oleh turis asing kepada Direktur Jenderal Pajak melalui kantor Direktorat Jenderal Pajak di Bandar Udara. Untuk ayat yang ke-8 berbunyi kantor Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 7 merupakan unit pelaksana restitusi pajak pertambahan nilai bandar udara. Dan ayat yang ke-9 berbunyi, turis asing sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan turis asing yang bukan warga negara Indonesia atau bukan permanent resident of Indonesia yang tinggal atau berada di Indonesia tidak lebih dari 60 hari sejak tanggal kedatangannya. Beranjak ke pasal 266, berbunyi, turis asing yang menghendaki pengembalian pajak pertambahan nilai atas pembelian barang bawaan harus memberitahukan dan menunjukkan paspor luar negeri kepada pengusaha kena pajak toko retail. Lalu untuk pasal 267 berbunyi, bandar udara sebagaimana dimaksud dalam pasal 265 ayat 7 merupakan bandar udara tempat keberangkatan turis asing yang ditetapkan oleh Menteri. Beranjak ke pasal 268, ayat 1 berbunyi, pengusaha kena pajak toko retail sebagaimana dimaksud dalam pasal 266 harus mendaftarkan diri sebagai pengusaha kena pajak yang berpartisipasi dalam skema pengembalian pajak pertambahan nilai kepada turis asing. Ayat yang kedua, pasal 268, berbunyi, pengusaha kena pajak toko retail sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
Ayat yang ketiga berbunyi, pengusaha kena pajak toko retail sebagaimana dimaksud pada ayat 2 yang menyerahkan barang bawaan kepada turis asing harus membuat faktur pajak. Untuk ayat yang keempat berbunyi, faktur pajak atas pembelian barang bawaan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 harus memenuhi sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 13 ayat 5 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Dan untuk ayat yang kelima, pasal 268 berbunyi, tata cara pembuatan, pembetulan, atau penggantian dan atau pembatalan faktur pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai faktur pajak. Beranjak ke pasal 269, ayat 1 berbunyi, pengusaha kena pajak toko retail wajib menyampaikan surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai atas seluruh penyerahan barang kena pajak yang dilakukannya, termasuk penyerahan barang bawaan kepada turis asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Lalu ayat 2 berbunyi, pengusaha kena pajak toko retail yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Beralih ke pasal 270 ayat 1 berbunyi, turis asing mengajukan permintaan pengembalian pajak pertambahan nilai sebagaimana dimaksud dalam pasal 265 dengan membawa barang bawaan dan menunjukkan dokumen berupa A. Paspor, B. Pas naik atau boarding pass untuk keberangkatan turis asing keluar daerah pabean, dan C. faktur pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 265 ayat 3. Untuk ayat yang kedua berbunyi, petugas konter pemeriksaan melakukan penelitian pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 265 ayat 2, ayat 3, ayat 7, dan ayat 9. Untuk ayat yang ketiga berbunyi, berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat 2, petugas konter pemeriksaan dapat A. melakukan pencocokan jenis dan jumlah barang bawaan dengan faktur pajak. Hal ini dalam hal permintaan pengembalian memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 265 ayat 2, ayat 3, dan ayat 7, atau B. menolak permintaan pengembalian pajak pertambahan nilai dalam hal permintaan pengembalian tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 265 ayat 2, ayat 3, dan atau ayat 7. Ayat keempat pasal 270 berbunyi, hasil pencocokan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf A meliputi A. kesesuaian seluruhnya, B. kesesuaian sebagian, atau yang C. ketidaksesuaian seluruhnya. Untuk ayat yang kelima, pasal 270 berbunyi, berdasarkan hasil pencocokan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf A atau huruf B, petugas konter pemeriksaan memberikan persetujuan permintaan pengembalian pajak pertambahan nilai seluruhnya atau sebagian. Dan ayat yang keenam berbunyi, berdasarkan hasil pencocokan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf C, tugas konter pemeriksaan menolak permintaan pengembalian pajak pertambahan nilai. Beralih ke pasal 271 ayat 1 berbunyi, berdasarkan persetujuan permintaan pengembalian pajak pertambahan nilai sebagaimana dimaksud dalam pasal 270 ayat 5, pengembalian pajak pertambahan nilai dilakukan A. secara tunai dengan mata uang rupiah dalam hal pajak pertambahan nilai mempunyai nilai kurang dari atau sama dengan 5 juta rupiah, atau B. secara transfer melalui penerbitan surat perintah membayar kelebihan pajak dalam mata uang rupiah ke rekening turis asing dalam hal pajak pertambahan nilai mempunyai nilai lebih dari 5 juta rupiah. Untuk ayat yang kedua berbunyi, untuk keperluan penerbitan surat perintah membayar kelebihan pajak ke rekening turis asing sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B, petugas konter pemeriksaan meminta
nomor rekening dan nama bank tujuan transfer kepada turis asing untuk dicantumkan pada formulir permintaan pengembalian pajak pertambahan nilai. Lalu ayat yang ketiga berbunyi, segala biaya terkait transfer uang pengembalian pajak pertambahan nilai ke rekening turis asing sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dibebankan kepada turis asing dengan mengurangi jumlah pengembalian pajak pertambahan nilai bersangkutan. Untuk ayat keempat, bunyi, dalam hal turis asing sebagaimana dimaksud pada ayat 2, A. Tidak menyampaikan nomor rekening dan nama bank tujuan transfer dan atau yang B. Menghendaki pengembalian secara tunai dalam mata uang rupiah. Pengembalian pajak pertambahan nilai dilakukan secara tunai paling banyak sebesar 5 juta rupiah dan atas selisihnya tidak dikembalikan kepada turis asing. Dan pasal 271 ayat 5 berbunyi, dalam hal pengembalian pajak pertambahan nilai melalui penerbitan surat perintah membayar kelebihan pajak ke rekening turis asing sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B, terjadi kegagalan transfer yang menyebabkan pengembalian pajak pertambahan nilai tidak dapat diterima oleh rekening turis asing. Atas pengembalian pajak pertambahan nilai dimaksud diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara. Beralih ke pasal 272 ayat 1 berbunyi, dalam hal petugas konter pemeriksaan menyetujui pengembalian pajak pertambahan nilai yang mempunyai nilai kurang dari atau sama dengan 5 juta rupiah dan pembayaran pengembalian dilakukan secara tunai sebagaimana dimaksud dalam pasal 271 ayat 1 huruf A, yaitu A. Pemegang uang persediaan pengembalian pajak pada konter pembayaran mencetak dan menandatangani berita acara persetujuan pengembalian pajak pertambahan nilai secara tunai. B. Pemegang uang persediaan pengembalian pajak pada konter pembayaran melakukan pembayaran kepada turis asing secara tunai dengan mata uang rupiah. C. Petugas konter pemeriksaan membuat dan mencetak laporan pertanggungjawaban dan daftar nominatif pada setiap akhir hari. D. Petugas konter pemeriksaan dan pemegang uang persediaan pengembalian pajak pada konter pembayaran menandatangani laporan pertanggungjawaban dan daftar nominatif sebagaimana dimaksud dalam huruf C. Dan E. Pemegang uang persediaan pengembalian pajak pada konter pembayaran mengirimkan laporan pertanggungjawaban, daftar nominatif, dan berita acara persetujuan pengembalian pajak pertambahan nilai ke kantor pelayanan pajak. Untuk ayat yang kedua, pasal 272 berbunyi, dalam hal petugas konter pemeriksaan menyetujui pengembalian pajak pertambahan nilai yang mempunyai nilai lebih dari 5 juta rupiah dan pembayaran pengembalian dilakukan secara transfer melalui penerbitan surat perintah membayar kelebihan pajak ke rekening turis asing sebagaimana dimaksud dalam pasal 271 ayat 1 huruf B, yaitu A. Tugas konter pemeriksaan mengirim formulir permintaan pengembalian pajak pertambahan nilai ke kantor pelayanan pajak yang ditunjuk sebagai unit pemroses pengembalian pajak pertambahan nilai secara transfer. Dan yang B, kantor pelayanan pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf A menyelesaikan pengembalian pajak pertambahan nilai paling lama 1 bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan pengembalian. Ayat yang ketiga pasal 272 berbunyi, berdasarkan permintaan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat 2, Kepala Kantor Pelayanan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf A menerbitkan surat ketetapan pajak lebih bayar paling lama 3 hari kerja sejak diterimanya formulir permintaan pengembalian pajak pertambahan nilai dari unit pelaksana restitusi pajak pertambahan nilai Bandar Udara. Untuk bunyi ayat 4 pasal 272 yaitu setelah menerbitkan surat ketetapan pajak lebih bayar sebagaimana dimaksud pada ayat 3, Kepala Kantor Pelayanan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf A membuat nota perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
Untuk ayat yang kelima berbunyi, berdasarkan formulir permintaan pengembalian pajak bertambahan nilai yang telah disetujui, Kepala Kantor Pelayanan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf A menerbitkan surat keputusan pengembalian kelebihan pembayaran pajak paling lama 3 hari kerja sejak diterbitkannya surat ketetapan pajak lebih bayar. Untuk ayat yang ke-6 berbunyi, atas dasar surat keputusan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, Kepala Kantor Pelayanan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf A atas nama Menteri menerbitkan surat perintah membayar kelebihan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara perhitungan dan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur pada ayat 2 huruf B. Untuk pasal ke-7 berbunyi, surat perintah membayar kelebihan pajak, surat keputusan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, dan arsip data komputer disampaikan ke kantor pelayanan perbendaharaan negara secara elektronik atau secara langsung oleh petugas yang ditunjuk. Dan ayat yang ke-8 pasal 272 berbunyi, berdasarkan surat perintah membayar kelebihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 7, Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara menerbitkan surat perintah pencairan dana sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perbendaharaan. Dan pasal yang ke-9 berbunyi, nota perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dan surat keputusan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 5 dibuat sesuai contoh format yang tercantum dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara perhitungan dan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Beralih ke pasal 273 ayat 1 berbunyi, dalam rangka penyediaan uang persediaan pengembalian pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 271 ayat 1 huruf A, Kepala Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan surat perintah membayar uang persediaan pengembalian pajak atas dasar perkiraan pengeluaran pengembalian pajak bertambahan nilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara. Dan ayat yang kedua berbunyi, besaran uang persediaan pengembalian pajak paling banyak 1/12 dari total realisasi pengembalian pajak pertambahan nilai tahun sebelumnya yang dibayar secara tunai menggunakan uang persediaan pengembalian pajak pada masing-masing kantor pelayanan pajak dengan besaran uang persediaan pengembalian pajak paling banyak Rp500 juta. Ayat yang ketiga berbunyi, dalam hal tidak terdapat realisasi pengembalian pajak pertambahan nilai tahun sebelumnya yang dibayarkan secara tunai sebagaimana dimaksud pada ayat 2, besaran uang persediaan pengembalian pajak sebesar rencana kebutuhan selama 1 bulan paling banyak Rp500 juta. Beralih ke pasal 274 berbunyi, pemegang uang persediaan pengembalian pajak melakukan penggantian uang persediaan pengembalian pajak dengan menggunakan surat perintah membayar penggantian uang persediaan pengembalian pajak setelah uang persediaan pengembalian pajak digunakan paling sedikit 50%. Lalu untuk pasal 275 ayat 1 berbunyi, dalam hal sisa uang persediaan pengembalian pajak pada bendahara pengeluaran tidak cukup tersedia untuk melakukan pembayaran pengembalian pajak pertambahan nilai secara tunai, Kepala Kantor Pelayanan Pajak dapat mengajukan persediaan tambahan uang persediaan pengembalian pajak kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dengan menggunakan surat perintah membayar tambahan uang persediaan pengembalian pajak. Lalu ayat yang kedua berbunyi, tambahan uang persediaan pengembalian pajak harus dipertanggungjawabkan dalam waktu 1 bulan sejak surat perintah pencairan dana tambahan uang persediaan pengembalian pajak diterbitkan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. Untuk ayat yang ketiga berbunyi, pertanggungjawaban tambahan uang persediaan pengembalian pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat dilakukan secara bertahap. Dan untuk bunyi ayat yang keempat, yaitu sisa tambahan uang persediaan pengembalian pajak yang tidak habis digunakan harus disetor ke kas negara paling lambat 2 hari kerja setelah batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 2.
Beranjak ke pasal 276 ayat 1 berbunyi, tata cara penerbitan surat perintah membayar uang persediaan pengembalian pajak, surat perintah membayar penggantian uang persediaan pengembalian pajak, dan surat perintah membayar tambahan uang persediaan pengembalian pajak dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara. Bunyi ayat yang kedua yaitu berdasarkan surat perintah membayar uang persediaan pengembalian pajak, surat perintah membayar penggantian uang persediaan pengembalian pajak, dan surat perintah membayar tambahan uang persediaan pengembalian pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara menerbitkan surat perintah pencairan dana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara. Untuk ayat yang ketiga berbunyi, Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetorkan kembali sisa uang persediaan pengembalian pajak yang masih berada dalam pengelolaannya pada setiap akhir tahun anggaran. Ayat yang keempat, pasal 276 berbunyi, dalam hal penyetoran tidak dapat dilakukan hingga tahun anggaran berakhir, sisa uang persediaan pengembalian pajak yang masih berada dalam pengelolaan kantor pelayanan pajak diperhitungkan dengan pemberian uang persediaan pengembalian pajak tahun berikutnya. Bunyi pasal kelima, atas realisasi pembayaran pengembalian pajak pertambahan nilai secara tunai yang telah dilakukan hingga tanggal 30 Desember, Kepala Kantor Pelayanan Pajak mempertanggungjawabkan dana uang persediaan atau tambahan uang persediaan pengembalian pajak sesuai batas waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara pada akhir tahun anggaran. Untuk pasal yang terakhir yaitu pasal 277 bunyi, Kepala Kantor Pelayanan Pajak selaku kuasa pengguna anggaran harus menyampaikan pertanggungjawaban atas pengelolaan uang persediaan pengembalian pajak berupa laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pembayaran pengembalian pajak pertambahan nilai kepada turis asing yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan satuan kerja bersangkutan. Baik, sekian pembahasan dari bagian ke-11 PMK nomor 81 tahun 2024. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.